Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Kartika Ike Deriani Boru Bukit, NIM 0526700642. Mata kuliah basis data, kode mata kuliah MC4206. Baik, di sini saya akan menjelaskan tugas 1 dari mata kuliah basis data. Di sini tugas pertama itu adalah praktikum pembuatan ERD perguruan tinggi. Perhatikan ya kasus di bawah ini. Pada sebuah perguruan tinggi, mahasiswa akan mengambil mata kuliah yang ditawarkan. Setiap dapat mahasiswa minimal 1, namun dapat mengambil beberapa mata kuliah dalam 1 semester. Dalam mata kuliah hanya bisa diajarkan oleh 1 orang dosen, dan setiap dosen dapat mampu mengajar minimal 1 mata kuliah. Dari contoh kasus di atas, berikut kita akan membuat tahapan-tahapannya. Di sini tahapan yang pertama yang dilakukan adalah mengidentifikasi dan menetapkan seluruh entiti yang terkait. Di sini mengidentifikasi dan menetapkan seluruh entiti. Di sini kita harus mencari entitinya dari contoh kasus tersebut. Nah, dari contoh kasus tersebut di sini saya menemukan yaitu entitinya itu mahasiswa. Ini yang saya blok. Seperti ini yang saya blok itu adalah saya sudah menetapkan entitinya itu adalah mahasiswa. Yang kedua itu adalah mata kuliahnya. Ini saya sudah menetapkan mata kuliahnya. Yang kedua ya, menetapkan entitinya. Yang ketiga itu adalah dosen. Di sini dari kasus ini ada 3 entiti. Entitinya itu adalah mahasiswa, mata kuliah, dan dosen sendiri. Setelah saya mengidentifikasi dan menetapkan seluruh entiti dari kasus di atas, maka tahap kedua yang saya lakukan adalah menentukan atribut-atribut atau file dari masing-masing entiti beserta kuncinya. Nah, di sini tadi kan saya bilang itu kan mahasiswa yang sudah saya tetapkan sebagai entitinya. Di sini poin pertama itu adalah mahasiswa. Mahasiswa memiliki NIM atau nomor induk mahasiswa, nama underscore mahasiswa. Ini kuncinya itu adalah NIM. Mahasiswa kuncinya itu adalah NIM. NIM dan nama mahasiswa. Yang kedua itu adalah mata kuliah. Mata kuliah itu adalah kode kuncinya MK atau nama mata kuliah. Yang ketiga itu adalah dosen. Ya, dosen. Nih, dosen kode kuncinya tuh NID atau nomor induk dosen, atau kalian bisa buat itu nama dosennya sendiri ya teman-teman ya. Setelah menentukan atributnya, maka langkah selanjutnya itu adalah mengidentifikasi dan menempatkan seluruh himpunan relasi di antara himpunan-himpunan entiti yang ada beserta kunci atau tamu forget chain. Setelah mendapatkan entiti dan atribut, tahap 3 adalah melakukan identifikasi relasi yang mungkin beserta kunci tamunya forget key. Dalam menentukan relasi, salah satu cara untuk memudahkan adalah membuat matriksnya, relasi antara setiap entitas sebagai contoh. Ini sebagai contoh entitinya ya, ada entiti mahasiswa, mata kuliah, dosen. Mahasiswa, mata kuliah, dosen. Mahasiswa, registrasi. Mata kuliah diregistrasi, diajarkan. Dosen, mengajar. Dari tabel tersebut merupakan tabel matriks relasi yang mungkin antara setiap entiti. Cara membuat matriks tersebut adalah bisa dari kiri ke kanan. Sebagai contoh sebagai berikut contoh mahasiswa dengan mata kuliah, maka relasi yang terjadi adalah meregistrasi. Dosen dengan mata kuliah adalah mengajar. Untuk selanjutnya itu adalah menentukan derajat relasi untuk setiap himpunan. Kita adalah langkah berikutnya adalah menentukan relasi sesuai dengan hasil identifikasi relasi untuk penambahan relasi Anda dalam melihat tabel 3 matriks relasi. Di sini ada 4 tahapan ya teman-teman ya. Ada tahapan penambahan derajat kardinalis. Dalam penambahan derajat kardinalis, maka harus melakukan kasus antara entiti. Apakah antar entiti tersebut ke 1 banding 1, 1 ke banyak 1 banding 1n, atau n banding 1, atau banyak ke banyak m banding n. Untuk mendeteksi derajat kardinalis, perhatikan ringkasan dari kasus ini. Nah, di sini ada beberapa kasus ya teman-teman yang bisa kalian lihat di layar saya ini. Itu salah satu kasusnya itu seperti banyak mahasiswa meregistrasi banyak mata kuliah, banyak dosen mengajar minimal 1 mata kuliah. Di sini ada beberapa untuk mendeteksi derajat kardinalsnya ya. Di sini ada kasus-kasusnya yang udah saya tampilkan di layar saya. Untuk selanjutnya di sini adalah langkah selanjutnya itu melengkapi himpunan, entitas, dan himpunan relasi dalam atribut-atribut deskriptif atau non-key. Tadi kan sudah key, kan sudah mengunci. Ini dia tidak mengunci teman-teman. Yang namanya non berarti tidak mengunci ya.
Di sini kalian bisa lihat ya di layar saya sendiri, ini untuk tahapan-tahapan terakhir ya, tahapan-tahapan terakhir dari yang kelima. Itu yaitu melengkapi himpunan entitas dan himpunan relasi atribut deskriptif atau non-K pada gambar 3,38 yang di bawah nanti kan saya lampirkan ya teman-teman. Dapat Anda lihat relasi yang banyak M banding N, yaitu antara mahasiswa dengan mata kuliah. Nah, di sini saya sudah lampirkan. Nah, nih untuk gambarnya tampilan final ERD. Jika relasi dari setiap entity maka nilai banyak ke banyak M banding N, maka relasi tersebut berubah menjadi sebuah entity dan atribut adalah primary key dari setiap entity yang terhubung, maka ERD dapat disempurnakan dengan hasil dapat dilihat pada gambar berikut ini. Nah, di sini saya akan memberitahu kepada kalian, di sini saya akan membuat ERD-nya. ERD-nya itu ada dua ya teman-teman. Kalian bisa mengaksesnya melalui aplikasinya atau kalian bisa melalui linknya. Kalau saya sendiri pribadi saya menggunakan YED-nya live itu melalui linknya. Nih linknya saya akan sertakan di video saya di sini. Nah, di sini berikutnya juga setelah saya mengidentifikasi dan menempatkan dan juga ada saya buat seperti kode toke ya. Yang selanjutnya itu mengidentifikasi dan menetapkan seluruh himpunan relasi di antara himpunan entity. Seperti ini yang saya buat di layar saya ini, kalian bisa lihat tuh ada nama mahasiswa, NIM, nama mahasiswa, terus beregistrasi, mata kuliah ada kode MK, nama MK. Setelah itu di sini ada registrasi, dosen sendiri dia mempunyai yang namanya NID, nomor induk dosen, nama dosen. Setelah itu ada di sini namanya mengajar teman-teman sekalian. Untuk yang nomor 4 itu dia menentukan derajat relasi setiap himpunan relasi. Nah, di sini setiap himpunan relasi kalian bisa lihat sendiri ya di layar yang saya buat itu, yang buat di sini. Inilah tugas langkah-langkah ERD yang telah saya buat. Apabila ada kesalahan, saya memohon maaf kepada sebesar-besarnya kepada ibu atau bapak dosen saya dan teman-teman sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.